Tes tes tes. Oke, selamat pagi teman-teman. Udah jam 7.59 tuh. Gak rekam ya teman-teman. Aduh, saya record gak rekam lagi. Di mikrofonnya gimana sih? Jadi langsung aja teman-teman. Di video kali ini kita bakal coba untuk melakukan konfigurasi Cisco ya teman-teman. Jadi kita nambahin playlist Cisco lagi. Dia tuh saya pengen banyak sih sampai kayak mikrotik. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan sedikit banyak sih ini konfigurasinya teman-teman. Yang mana di sini kita bakal bikin OSPF multi area. Teman-teman bisa lihat di sini ada area 1 dan juga area 0 teman-teman. Nah, di OSPF ini tentu ada yang namanya ABR teman-teman. ABR itu dia yang menghubungkan area 0 dan juga area yang lain teman-teman. Contohnya di area 1 ya. Jadi yang jadi ABR di sini adalah R2 teman-teman. Dan di sini juga kita melakukan konfigurasi web server teman-teman dan juga DNS server teman-teman. Karena nantinya DNS ini bakal mengarahkan ke web servernya ya. Dan di sini juga kita akan sedikit membahas ACL teman-teman. Yang mana di sini nanti kita akan memblokir user HR untuk mengakses server ERP perusahaan teman-teman. Nah, mungkin langsung aja ya. Di sini juga saya sudah dokumentasikan teman-teman untuk IP-nya ya. IT ini 30, si HR ini 10, si finance 20 teman-teman, dan untuk web servernya itu adalah 30.10. Untuk di DNS ya, maaf. Untuk web servernya itu nanti mungkin 11 ya. Jadi kita untuk server kita statikan aja teman-teman, karena memang biasanya server itu statik ya. Kalau berubah-ubah kan mampus gitu adminnya, ngonfig ulang lagi nanti. Di sini juga saya udah kasih teman-teman untuk PLSM-nya. Di sini saya menggunakan IP 1 ya. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6. Di sini kita menggunakan PLSM teman-teman. Saya cek dulu ya sebelum ngonfig, takutnya nggak kerekam lagi tuh. Tes aman ya, tes. Oke, langsung aja teman-teman, kita bakal config dulu di sini. Kita taruh dulu sini ya, biar enak tuh. Saya baru ingat juga kemarin harus kayak gini biar enak. Langsung aja teman-teman, kita connect dulu ya, kita masuk ke configure-nya. Nah, di sini kita bakal isi dulu untuk IP-nya teman-teman. Saya bakal isi IP yang mengarah ke klien kita aja dulu ya. Di sini gig 02, gig 0/2 teman-teman. Di sini kita kasih aja IP-nya adalah sesuai topologi aja ya teman-teman. Di sini kita menggunakan pool/24 teman-teman. Nah, jangan lupa di no SH ya, biar si ini nggak mati teman-teman. Nah, itu nyala ya. Kalau semua defaultnya itu memang si Cisco ini down ya teman-teman. Jadi harus di-upkan dengan cara no SH. Terus kita ke sini teman-teman, core interface, kita ke 0/0 teman-teman. Kita bakal isi dulu IP-nya. Jadi untuk routingnya kita seperti biasa teman-teman, kita akan melakukan paling akhir ya. Jadi kita ngisi IP dulu, ngisi DHCP, baru kita melakukan routing teman-teman. Titik 1 ya, 255.255 seperti biasa juga. Saya menggunakan /30 ya teman-teman untuk masing-masing router gitu. No SH. Ini udah nyala juga. Kita udah setup IP teman-teman. Sekarang kita bakal bikin full DHCP-nya. Nah, kita kasih 10 aja ya. Network 268.10.0. Ini kita isi subnet masknya teman-teman. Terus di port gateway-nya kita arahkan menuju 10.1 ya. Di sini DNS-nya kita akan mengarahkan ke 30.10 teman-teman. 30.10 kok langsung di enter. Oke, kita udah selesai setup IP di router 1. Oh, saya lupa ya, kita kasih nama aja teman-teman. Kita ubah hostname-nya ya, biar kita enak ketika konfigurasinya. Kita end dulu. Saya pengen lihat show ya, bukan IP. Show IP DHCP full ya. Kita bakal cek fullnya dulu teman-teman. Betul ya, 10 sampai 254. Ini aman sih. Kita show IP interface brief ya. Kita cek dulu teman-teman.
Ya harus diperbesar sini. Oke, ini udah betul ya. Ini juga udah betul. Kita kecilin, mana ngecilinnya nih. Oke. Kita udah selesai setup di sini. Kita pastikan juga di HCP-nya udah terkoneksi, teman-teman. Si komputer ini udah dapat IP di HCP gitu. Karena lebih enak di HCP sih kok. Oke, dia udah dapat ya 3010. Ini penting banget teman-teman DNS servernya, karena nanti DNS server ini yang dipakai untuk mengarahkan ke dalam web servernya teman-teman. Jadi pastiin bener ya. Oke, kita lanjut di R2 teman-teman, si ABR kita. Kita pindah dulu ke sini. Kita enable dulu, kita pergi ke on app. Saya kasih nama hostname dulu ya, biar nggak salah gitu. Takutnya salah. Beda-beda soalnya namanya. Nah, kita langsung aja teman-teman ke IP ya. Kita ngisi yang di 01 aja ya. Di sini kita kasih IP address gitu. 968.1.2 ya. Kita biasa pakai /30 teman-teman. Betul ya? Oke, kita no SH. Tipe loh. Pastiin jangan tipe ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk bikin bukan bikin ya, kita bakal isi IP di interface 0/2, yang mana 0/2 ini yang mengarah ke bawah ya. IP address seperti biasa, kalau klien kita kasih 30 kita kasih /24 ya teman-teman, biar enak gitu. No SH. Oke, ini udah selesai. Kita tinggal isi IP menuju ke ini ya, ke R3 teman-teman. 0/0 ya. Kita isi aja teman-teman di sini 1.5 ya, sesuai yang kita sepakati gitu topologinya. 252 no SH ya. Oke, kita tinggal bikin poolnya aja teman-teman. Nah, ini saya kasih 30. Ntar, takutnya saya nih 31 kan ya. Oke, betul. Kadang saya itu merasa saya udah ngonfig, ternyata belum. Dan kadang juga saya merasa konfigan saya salah gitu IP-nya teman-teman. Karena sambil nge-record sambil bicara juga, saya sambil mikirin. Karena saya itu recordnya itu nggak pakai script teman-teman. Saya cuma ibarat kata saya buka OBS, saya record gitu. Makanya kadang saya agak planger juga ya. 30.0.255.0 di port gateway-nya kita arahkan ke 31 ya. Agar si klien ini yang minta request di HCP itu tahu gitu dia requestnya kemana teman-teman. Terus DNS server seperti biasa kita arahkan ke DNS server kita. DNS server belum saya isi ya teman-teman untuk IP-nya. 3010. Oke, ini udah selesai kita setupnya. Kita langsung end aja deh. So IP interface brief aja ya, kita cek dulu deh. Saya cek bentar teman-teman. Oke, ini udah dikasih IP. Saya bakal cek juga untuk show di HCP ya. Nah, ini full. Kita cek udah betul ya. Saya cek suara saya deh, takutnya nggak kerekam lagi nih. Tes aman ya, alhamdulillah. Oke, kita kesini dulu teman-teman. Kita tes dulu di HCP-nya. Nah, sekarang kita tinggal mana yang server ya, ini DNS. Kita pergi ke sini, kita share IP-nya dulu, kita nyalakan DNS-nya teman-teman. Nah, di sini saya bakal kasih IRP ya, IRP.com-nya. Ini simpelnya kita bikin record teman-temannya seperti di video server VPS kita teman-teman. Kita tinggal menuliskan IP. Kita akan menggunakan, kalau dan di sini kita sebut forward ya teman-teman, forward zone ya, forward zone. Nah, di sini kita akan bikin 10.11 ya. Kenapa kayak gitu? 10.11 teman-teman. Ini kita ada di aja. Ini IP siapa? Ini IP si web server kita teman-teman. Saya isi IP dulu ya di sini. Gateway-nya itu adalah 10.11.
kok 10, 30.10. DNS-nya itu adalah dia pribadi, kan dia ya DNS server. Nah, di sini kita isi IP-nya teman-teman. Pastikan dia /24, sama kan netmask-nya. Kalau netmask-nya beda, tentu hitungan IP range dan juga networknya beda teman-teman. Ini nanti berpengaruh banget di OSP kita. Kayaknya udah selesai teman-teman. Saya bakal isi juga untuk web kita ya. Di sini IP-nya itu adalah ini gateway-nya 30.1, DNS servernya itu adalah si 30.10 teman-teman. Ini saya kopas aja ya. Di sini kita static di 11 ya teman-teman. Oke, kita udah selesai. Enggak, kita servisnya nyalakan dulu teman-teman untuk si HTTP ya. Di sini saya bakal ubah ini aja. Nah, ini indeksnya teman-teman ya, seperti biasa ya kalau kita ngonfig Nginx teman-teman, yang di portnya itu pasti adalah si indeksnya. Di sini kita kasih namanya welcome to ERP berkah abadi ya. Ini PT imajinasi saya, berkahabadi.com. Oke teman-teman, ini udah betul ya 31, DNS servernya 3010, ini 3011. Saya bakal cek lagi ke sini. Saya merasa ada yang janggal teman-teman. Saya cek bentar ya. 3010. Nah, ini 30. Ah, ini ya ternyata 3010. Sip. Nah, pantas ya, saya ada merasa janggal gitu ternyata di situ tuh. 3010 ini betul. Saya bakal cek juga untuk DNS kita tadi teman-teman, tahunnya salah ya. Nah, ini salah juga nih. Saya agak ngawur juga ya ternyata. 3011 yang benar. Ini hapus. 3011 saya cek lagi di sini IP-nya apakah 3011. Oke, betul ya. DNS-nya juga saya cek 31. Oke. Ini juga udah dapat ya IP DHCP-nya teman-teman. Oke, udah betul. Ini udah kebanyakan IPC1 nih, saya matikan juga. Takutnya nge-lag ya teman-teman. Server ini juga kita matikan. DNS juga kita matikan. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita akan config si R3. Baru setelah itu kita akan melakukan routing teman-teman. Ini kita kiri aja ya biar kosong. Nah, kita enable dulu, kita connect seperti biasa. Kita hostname dulu teman-teman biar saya nggak ribet ya nanti cari. Oke, kita bakal langsung aja untuk ngisi IP-nya teman-teman. Kita ke 0/0 ya, ini yang mengarah ke R2 teman-teman. Kita langsung aja kasih IP sesuai dengan kesepakatan ya, yaitu 16/30 teman-teman. 255.252 ya. Kita no-sh. Kita lanjut ke interface satunya, yaitu interface gig 02 ya. Udah tuh interface gig 02. Di sini kita kasih IP kliennya teman-teman. Di sini 20 ya. 20.1.255.255.255.0 ya. Hampir saya nulis /30 tuh. Oke, udah kita bikin poolnya lagi teman-teman. Seperti biasa ya, kita bikin pool 20 aja gitu biar sih. Networknya itu adalah 20.0 255.255.0 ya. Di port gateway-nya kita akan ke 21 teman-teman. DNS servernya kita isi menggunakan 3010. Aduh, koma tuh. Oke, udah selesai teman-teman. Kita tinggal cek nih DHCP masuk atau enggak. Baru kita bisa melakukan routing teman-teman. Kita cek dulu ya. Ini jangan lupa dipencet teman-teman. Soalnya itu
reloadnya atau dipercepat gitu. Ini udah benar. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi routingnya, teman-teman. Ya, cukup simple sih sebenarnya di sini. Indikator utamanya itu ya adalah oh iya, harusnya saya bikin ini ya, bikin loopback, teman-teman. Jadi dia nembaknya itu router ID-nya menggunakan loopback, teman-teman. Apa kita bikin ya? Kita bikin sebentar kah atau enggak? Kita bikin aja ya. Atau yang nggak perlu deh, mungkin next video ya, yang berkaitan sama OSPF mungkin nanti, soalnya agak ribet juga teman-teman. Nggak ribet juga sih, cuma interface loopback satu gitu, terus nanti saya lakukan networking, tapi nggak apa-apa, mungkin next video aja biar kita ada alasan lagi untuk bikin. Soalnya saya juga pengen Cisco gitu, cuma saya minta mungkin buku pedoman sama dosen saya agar terarah gitu kontennya. Menurut saya ini udah konten saya ini lompat-lompat, teman-teman, yang mana memang harusnya itu kita HSRP dulu ya sebelum ini, tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti saya ini coba minta ya agar enak gitu. Oke, langsung aja kita melakukan routing, teman-teman. Teman-teman tinggal router OSPF sini 10 aja ya, kita samakan aja semua. Terus di sini teman-teman tinggal isi networknya aja, teman-teman. Di sini kita bakal isi networknya, kita di router 3 ya di sini, maka kita networknya itu adalah 4, teman-teman. Nah, di sini ini pakai wildcard ya. Jadi wildcard itu adalah netmax-nya, teman-teman. Seluruh netmax itu dikurang 255, teman-teman. Nah, untuk slash si 30 ini kan 255, 255, 255, 252, teman-teman. 255 kurang 255 maka hasilnya 0. 255 kurang 255 hasilnya 0. 255 kurang 255 maka hasilnya 0. 255 kurang 252 maka hasilnya adalah 3, teman-teman. Nah, di sini kita akan menentukan areanya. Kalau teman-teman penasaran juga nih, ada di sini ya. Kita kasih tanda tanya aja, teman-teman, kalau kita lupa gitu. Misalnya saya lupa di sini ya, saya nggak tahu habis ini ngapain, terus habis ini katanya adalah area. Nah, di sini kita tinggal tulis areanya. Teman-teman boleh menentukan areanya area berapa gitu. Di sini kita akan ngikutin topologi router 2 dan router 3 itu memiliki area 0, teman-teman. Jadi kita kasih area 0 aja. Nah, kita udah selesai untuk melakukan announcement ya, atau kita kayak di router static kemarin kita menyebarkan networknya, teman-teman, memperkenalkan network kita. Cuma sekarang network router sudah saling connect. Sekarang kita tinggal masukin network si ini ya, network si apa nih, kliennya, teman-teman. 20.0 terus 255 nih 0, ini 0, ini 0. Sini 255 ya. Karena 255 kurang 0 hasilnya adalah 255, teman-teman. Areanya kita kasih area 0 juga. Oke, ini udah selesai, teman-teman. Kita nanti aja untuk ngecek OSPF neckboard-nya, teman-teman. Kita lanjut di sini ya. Di sini kita connect lagi. Aduh, di enable dulu ya. Connect min T. Kita juga melakukan hal sama, teman-teman. Router OSPF sini kasih nama 10. Sekarang kita tinggal masukin networknya, teman-teman. Sama seperti tadi ya, di sini 1.4 juga, teman-teman, karena network karena di slash 30 itu networknya itu 4, teman-teman. Range IP-nya itu adalah 5 sampai 6 dan 7 itu adalah broadcast-nya, teman-teman. Dan selanjutnya itu bakal ada network 8, yang mana network 8 ini nanti range-nya itu adalah 9 sampai 10, teman-teman. Dan 11 itu untuk si broadcast-nya. Jadi selalu netmax itu selalu ada komponen utamanya, yaitu networknya, teman-teman, dan juga ada range IP yang tersedia, atau orang-orang nyebutnya itu host, teman-teman, dan juga ada broadcast. Jadi ini 3 komponen utama netmax ya. Salah sedikit, teman-teman, dalam perhitungan ataupun ini, maka dia bakal duplikat atau duplex kalau di Cisco. Kalau di Mikrotik enggak, cuma error nanti. Nah, lebih enak di Cisco ya, dibilangin gitu, ini salah loh mas ya, katanya gitu. Oke, kita lanjut, teman-teman. Kita sampai mana ya? Sampai di sini tadi. Ini seperti tadi, teman-teman. Area 0. Ini juga kita isi, mungkin saya ini aja ya. Nah, di sini kita pakai yang ada ini aja, teman-teman. Aduh. Di sini tadi berapa ya? 30 ya. 30.0. Di sini ganti ke 255. Jadi kita pakai template ini aja, teman-teman. Oke, ini udah selesai.
sebenarnya kita bisa untuk menentukan router ID-nya ya. Nah mungkin nanti next video ya saya bikin pakai loopback juga seperti di Mikrotik, karena standarnya memang pakai loopback ya. Saya lupa teman-teman, ketika sudah ngonfig baru ingat ya, kayak yang kemarin itu kan switch double itu kan saya nggak lupa gitu, nggak kepikiran. Di sini teman-teman bisa menentukan network dan juga router ID ya teman-teman. Kita skip dulu, nanti mungkin next video, soalnya OSPF ini lumayan banyak teman-teman, sekalian LSA-nya ya. Di sini udah, nah kita tinggal di sini teman-teman. Kita enable dulu, terus kita router OSPF teman-teman. Samakan aja, terus networknya kita kasih di sini adalah di sini networknya adalah 10 ya teman-teman. Karena di sini kan 4 ya teman-teman. Yang kalau teman-teman belajar PLSM itu /30 itu hostnya itu cuma 2 teman-teman. Jadi dia simpelnya itu ya, mungkin nanti ya saya bahas. Tapi simpelnya gini teman-teman, kalau saya itu yang hitungnya itu hostnya itu berapa gitu. Jadi misalnya kan /30 tuh, maka 252 kurang 256 teman-teman. Maka hasilnya 4. Yang mana 1 dipakai network, 2 dipakai host, 1 dipakai broadcast. Jadi 4 ya teman-teman. Ya mungkin nanti ya kita cara menghitungnya. Nah di sini kita karena pakai /30 maka 252 kurang 255 ya hasilnya 3 teman-teman. Di sini areanya adalah area 1 ya teman-teman, sesuai kesepakatan kita. Tunggu sebentar, ini saya cek ini dulu teman-teman. Tadi itu kita ini ya, ini belum ya network 1. Oh iya belum, di sini belum selesai teman-teman. Kita lupa yang ngisi di sini 1.0 yang mengarah ke sini, saya lupa nambahin teman-teman. Kita tambahin dulu. Sini adalah area 1 teman-teman. Oke, kita udah selesai untuk menambahkan area 1 ya. Saya lupa di sini tadi ada nggak ketambahkan area 1-nya teman-teman. Jadi kita kembali lagi ya. Oke, lanjut. Di sini kita tinggal menambahkan, kita pakai template yang tadi aja teman-teman. Area 1 di sini kita ganti 255 ya. Di sini kita ganti 10 teman-teman. Oke, kita keluar aja. Saya bakal cek dulu untuk OSPF-nya ya. OSPF brief ya kalau nggak salah, bukan border router. Saya bakal cek dulu teman-teman. Naik bor ya harusnya. Kita cek dulu apakah udah muncul 31 1.2 teman-teman. Ini udah ada 1.2 itu IPC ini ya nih. Kita cek juga di sini teman-teman. Jadi kita lakukan full check dulu ya. Ini N aja langsung. Show IP OSPF ya, call interface neighbor. Kita cek lagi di sini, dia udah statenya full 16 dan 11 teman-teman. Ini kita cek juga di sini. Jadi kita cek semua dulu ya sebelum melakukan lebih lanjut. Habis ini kita bakal ACL teman-teman. Jadi kita langsung aja. Show IV OSPF neighbor ya. Oke, udah betul 15. Jadi saya rasa udah aman semua nih teman-teman. Saya cek suara saya, takutnya nggak kerekam lagi. Tes aman ya, tes. Takutnya nggak record lagi, capek banget teman-teman ngetik di Cisco ya. Kalau di Mikrotik enak tuh, tinggal pencet-pencet aja ya. Kita lakukan ping dulu teman-teman ke semua device ya yang terhubung. Oke, ini udah berhasil. Kita lakukan juga ke web servernya. Oke, yang penting itu web server ya, soalnya nanti kita bakal akses web servernya teman-teman. Oke, ini kita hapus aja ya, udah nggak kepake, soalnya udah connect juga. Nah, kita tinggal buka aja untuk si ininya teman-teman. Siapa si ininya ya? Kita bakal buka IRP-nya teman-teman. Jadi cukup simpel ya, yang tadi itu kita nge-lag nih. Yang nge-lag ya, main berat soalnya kalau web browser. Sini kita tulis saja irp.com ya, saya nulisnya gitu tadi ya. Nah, ini kita cek dulu ya di web servernya teman-teman.
web server 31. Aduh nge-lag ya, 3011. Oke, kita cek di DNS nya. Ini udah jalan nggak servisnya? Tuh nggak bisa ya tadi teman-teman. Kita cek dulu servisnya. Ini udah jalan. Kita cek juga di sini teman-teman. Kita cek di DNS. Ya udah jalan. 3011. Oke, ini betul kok. Coba saya ganti aja namanya. irp.com. Takutnya ada spasi itu. 31 DNS-nya udah betul kok. Nah, kita coba lagi teman-teman. Kita coba ping dulu deh ke web servernya ya. Dia reply kan? Reply. Tapi dia nggak bisa ya. Kita cek dulu teman-teman di sini. Untuk DNS-nya, saya keluar dulu ya. Apakah dia menggunakan DNS 3010? Betul. Tunggu ya, kenapa nggak bisa nih? Nggak resolve ya untuk si ininya teman-teman. Ini kita off-kan aja. Takutnya dia melempar ke sini ya. Atau kita lakukan ping dulu antar server teman-teman untuk memastikan dia udah connect belum. Oke, mereka dua connect ya. DNS terus ini betul kok irp.com 3011 ya. DNS betul. Saya troubleshooting sebentar ya teman-teman. Ini udah betul sih, kenapa dia nggak bisa ya. HTTP on udah betul. DNS-nya kan dikelola sama itu ya. Ini IP-nya 30.11 ya. Kita coba pakai IP dulu teman-teman. Kita buka lagi si browsernya. Seperti biasa nge-lag, cukup berat ya. Kita cek di sini apakah udah muncul. Belum ya PC2. Oh ini nih. Kita coba ketik IP-nya dulu teman-teman. 30.11 ya. Oke, ini udah bisa, tapi kenapa dia nggak? Atau jangan-jangan ini ya? irp.com ya. Oke, memang ternyata utamanya di sini ya, nggak nggak muncul teman-teman. Nah, kita bakal coba dulu lakukan juga di sini. Saya close-in dulu ya teman-teman. Main berat nih, takutnya bikin nge-lag. Ini masih belum resolve ya. Coba saya cek sebentar teman-teman. Takutnya lama ya. Kita bakal troubleshooting dulu. Oke teman-teman, setelah saya telusuri ya, saya coba ping tadi nih. Akhirnya saya coba ping ya. Nggak bisa gitu. Akhirnya saya cek lah di sini kan ya, saya cek routingnya udah benar gitu OSPF, dan ternyata teman-teman salahnya itu di sini ya. Nah ini dia teman-teman. Aduh, pantas ya. Dia gateway-nya itu 10 ya, nggak bisa dong kan gateway-nya itu 31 ke router ini teman, ke router utama ya. Nah kita coba lagi teman-teman nih, dipercepat aja. Kita coba ping lagi ke 3010. Nah ini udah reply, pantas ya. Coba ping irp.com ya. Nah ini baru betul teman-teman. Memang itu ya, saya kurang fokus teman-teman. Kalau udah ping gini bisa domainnya, berarti ya harusnya udah bisa teman-teman. Nge-lag ya. Seperti biasa nih, mau saya kurangin ya. Sambil tes suara deh, tes. Masih aman ya, oke masih aman. Takutnya nggak bersuara gitu. Nah udah bisa teman-teman, simple banget ya. Ternyata gara-gara gateway-nya saya salah isi teman-teman, nggak fokus ya. Nah kita lakukan juga di sini teman-teman. Kita lakukan, nah niatnya itu kan si HR ini nggak boleh akses si IRP-nya teman-teman. Ini nge-lag lagi ya. Yang sebelumnya saya hapus dulu ya. Ini
Ini saya hapus juga. Ini kita hapus semua teman-teman. Biar ini ya nggak berat. Ini bukan. Saya hapus bentar teman-teman. Nah di sini irp.com ya. Nah kita bakal melakukan ACL teman-teman, yang mana ini firewallnya si Cisco teman-teman, mirip-mirip konfigurasi firewall di MikroTik teman-teman. Nah kita langsung aja teman-teman pergi ke sini ya, karena kita pengen ngebloknya dari router 1 aja teman-teman. Nah di sini kita bisa pakai access list, terus saya agak lupa juga nih, kita tanda tanya dulu ya. Kita kasih 100, terus nah kita bakal saya perbesar aja ya. Kita bakal DNI aja, jadi kita tolak. Terus ini tanda tanya ya, maaf teman-teman saya agak lupa. IP berarti di sini host ya. Oke, hostnya berarti di sini adalah, jadi access list ini adalah dari access list 100, ini template nama aturan ya teman-teman. Terus IP-nya di sini ya 10.0. Terus hostnya yang wildcardnya ya 255, terus ini host ya. Oke, hostnya itu adalah tujuannya teman-teman. Jadi ini adalah source-nya yang berasal dari 10 atau /24 teman-teman. IP 10/24 itu dia ditolak ya menuju ke 30.11. Oke, kita tinggal pergi ke interface-nya. Di sini kita bakal, aduh mic saya kesenggol ya. Tes aman masih ya. Oke. Nah, kita bakal pakai di gig 0/0. Cara pakainya gini teman-teman. Interface gig 0/0 tadi ya. Saya perkecil aja deh biar enak ya. Masih besar ya, gimana mengecilin? Ya sudah, biarkan saja. Di sini adalah gig 0/0. Di sini kita bakal pakai teman-teman access list ya. IP access list gitu. Ya saya lupa ya. Kalau nggak salah IP deh. Ya IP dulu, IP itu tanda tanya. Nah tuh access group ya, access group 100. Jadi nama template-nya tadi itu kita pilih out ya. Jadi access group ini adalah access list tadi teman-teman, yang nomor 100 itu keluar aturannya, yang mana aturannya tadi itu adalah dari 10.0/24 menuju ke web server ya, anggap aja ke 30.11 teman-teman, dia nggak bisa kita apply. Ini sudah nggak usah di no SH ya, karena kan udah nyala. Nah kita lakukan lagi teman-teman, kita pencet itu ya. Nah kita coba ping dulu. Jadi ini macam-macam sebenarnya teman-teman, cuma kita tadi menggunakan full ya. Jadi dia bisa dibatasi OSPF ataupun apa gitu teman-teman. Kita akses web servernya. Nah ini udah pilot. Kita coba buka. Nge-lag lagi nih. Ya udah nggak apa-apa. Jadi macam-macam ya sebenarnya akses list ini teman-teman. Mungkin nanti atau ini ya, mungkin nanti aja sekalian sama si interface loopback, yang mana itu nanti dipakai di HSRP juga teman-teman. Jadi kita bakal lanjutin juga di next video. Nah di sini kita cek ping aja nggak bisa, apalagi DNS ya. Nah sekarang si HR itu nggak bisa ngasih akses teman-teman, nggak bisa ngakses web server IAP perusahaan teman-teman. Nah mungkin itu saja ya, cukup simpel teman-teman. Poin utama kita tadi itu adalah si ini ya untuk web server. Pastikan teman-teman DNS-nya itu semua mengarah ke web server kita ya. Contohnya yang ini nih. Karena si web server itu berbasis DNS teman-teman, maka dia perlu punya DNS server gitu. Nah ini pastikan sudah mengarah ke 3010, yang mana itu adalah IP DNS kita teman-teman. Nah ini ya 3010. Ini IP-nya nih. Nah ini ya 3010. Dan pastikan teman-teman DNS service-nya itu udah on gitu, takutnya mati. Nah teman-teman tinggal tambahkan aja di sini nama DNS-nya dan juga IP-nya. Contohnya seperti ini, irp.com, IP-nya itu adalah 30.11, yang mana 30.11 ini adalah
si web server kita teman-teman, atau ERP. Aduh melek ya. Nah, di ERP pastikan teman-teman menyalakan HTTP-nya ya, ataupun HTTPS teman-teman. Udah gitu aja sih. Teman-teman edit lah ini yang si indeksnya ya, karena kita nggak bisa masukin template kita teman-teman. Pastikan juga IP-nya bener teman-teman di sini ya. Takutnya kayak saya tadi tuh di port gateway-nya salah, jadi nggak bisa. Ini 3011 dan lanjut kita akan buka OSPF teman-teman. Akses list aja dulu deh, kan yang dekat. Kita yang dekat aja dulu. Jadi untuk konfigurasi akses list tadi teman-teman, nah teman-teman bisa tulis saja gitu. Misalnya kayak gini ya, akses list ini untuk membuka command akses list. Teman-teman bisa pilih namanya, atau kita ini aja deh, ini hapus ya. Ini pindah dulu, pindah teman-teman ke akses list. Di sini ada beberapa opsi. Ini namanya, terserah aja. Nah, ini opsinya. Nah, teman-teman bisa kasih akses deny maupun permit gitu. Seperti tulisannya tuh, deny itu mereject ya teman-teman, atau menolak. Permit itu ACC teman-teman. Remark itu cuma masukin komen aja. Terus misalnya teman-teman permit gitu ya. Terus teman-teman saya lupa juga nih. Nah, teman-teman pilih ini banyak ya. Ada AHP, ada EGRP, ada EAP, ada IP, OSPF, dan TCP. Nah, ini tergantung teman-teman mau memblokir atau meng-ACC yang mana. Terus teman-teman isi aja. Misalnya ICMP gitu. Nah, di sini teman-teman source-nya ya, atau berasal dari mana IP-nya, teman-teman isi aja. Misalnya di sini seperti kita tadi itu pakainya wildcard ya. Lalu sini ada si hostnya teman-teman, targetnya ya, berasal di mana, menuju ke mana, teman-teman arahin gitu. Misalnya menujunya ke sini ya, 10.30 ya, nggak apa-apa, barang aja. Nah udah, jadi aturannya ini teman-teman, kita membuat aturan yaitu di akses list 100 teman-teman, kita izinkan ICMP dari IP 192.168.10.0 125 menuju ke 192.168.30.10 ACC teman-teman. Nah, kita udah bikin ininya, kita tinggal pergi ke interface-nya. Jadi untuk memakainya itu teman-teman pergi ke interface, misalnya gignya berapa gitu, yang mengarah ke keluar maupun masuk. Jadi di video ini kita yang keluar ya, karena dia pengen akses dari router 1 menuju ke server di R2, makanya saya pakai out ya. Kalau ini tuh ya dari router 2, jadi kita ngeblokirnya itu dari router 2, bukan router 1. Teman-teman tinggal IP akses grup ya, terus pilih yang mana gitu, misalnya akses grup 100, terus nanti pilih out atau in gitu. Nah, ini terserah teman-teman. Oke, lanjut. Jadi itu aja untuk akses list teman-teman. Untuk router OSPF, namanya belum ya. Nah, di sini ada macam-macam teman-teman. Cuma di video kali ini kita gabungin beberapa fungsi. Yaitu di sini kita menggunakan network. Jadi teman-teman isi aja networknya, misalnya di sini ya. Jadi ini full advertising, baik si router IP network IP antar routernya teman-teman, ataupun network dari kliennya. Misalnya tadi itu di sini di router 1 itu 10.0 teman-teman. Nah, ini pakai wildcard ya, seperti sebelumnya. Ini cuma 255 kurang 255, jadi netbox-nya itu dikurang semua sama 255 teman-teman. Hasilnya gini. Kita pilih areanya teman-teman. Ini tergantung teman-teman mau single area atau multi area. Cuma di saya di sini menggunakan multi area. Jadi saya punya area 1 dan area 0. Nah, untuk di R1 itu adalah area 1, teman-teman tinggal apply aja. Nah, jadi cukup simpel teman-teman. Untuk video kali ini itu aja. Nah, kita mungkin next video kita bakal bahas pakai router ID, passive interface. Passive interface ini dia yang seperti nama pasif ya, dia nggak ikutan teman-teman. Kalau di MikroTik itu dia nggak, ibarat kata itu ada dua interface yang menghubungkan router. Nah, kalau dia di passive interface dia standby aja teman-teman, nggak melakukan apa sih namanya ini, log adjustment change teman-teman. Ini stepnya ya. Jadi OSPF itu punya beberapa step teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman, karena OSPF di sini cukup simpel ya. Mungkin next video kita yang lebih panjang lagi teman-teman, yang lebih brutal.
Nah, mungkin saya rasa itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Udah aman suaranya ya? Mana Mos?